Assalamualaikum lagi teman-teman. Maaf ini maraton dulu videonya. Habis ini saya mau istirahat, mau tidur, bener-bener mau fokus istirahat. Nah tadi Mbak Nining tanya kok bisa kena dari mana. Terus ada beberapa teman juga yang tanya kok bisa kena dari mana. uh, Kalau cerita dari mana saya juga sebenarnya lupa ingat. uh, Bisa jadi dulu, jadi sekitar bulan September apa Oktober itu teman saya kena COVID, teman sekantor. Saya pernah pegang tangannya. Setelah pegang saya yakin saya cuci tangan beneran. Setelah cuci tangan saya makan biasa. Terus ketika di tracking saya dinyatakan negatif. Jadi waktu itu saya pernah swab di bulan Oktober itu saya negatif. Oke. Terus tapi anehnya adalah saya setiap sore itu mengalami dari jam 5 sore itu kena air sampai jam berapa, jam 7 malam gitu, saya kena air itu mesti menggigil banget. Nah saya pikir aduh ini saya sakit apa gitu, tidak terjawab, apa karena saya kecapean apa gimana, nggak tahu saya. Dan ternyata terjawablah sekarang ketika saya masuk rumah sakit ini kemarin. Waktu di UGD saya dicek ini itu dan ternyata saya mengalami pneumonia. Pneumonia itu adalah penyakit infeksi paru-paru. Jadi salah satu cirinya adalah badan menggigil. Nah seperti itu. Dan pneumonia itu bisa disebabkan oleh virus corona ini. Nah bisa jadi juga sebenarnya saya waktu itu sudah kena, tapi daya tahan tubuh saya masih bagus waktu itu. Bisa jadi pneumonianya saya itu tidak dari corona, tapi waktu itu saya ngasuh Sinan waktu masih bayi itu dia kena pneumonia juga, dan saya yang banyak ngasuh, banyak berinteraksi sama Sinan, jadi bisa jadi pneumonianya saya itu dari Sinan juga, bisa jadi saya nggak ingat pasti. Terus waktu hari Sabtu saya lupa tanggalnya, pokoknya sekitar 9 hari sebelum saya sakit itu saya pergi ke Kendal. Saya lewat Pantura, dan bisa jadi juga waktu itu saya teledor ketika di pom bensin ngasihkan uang. Saya ngasihkan uang terus kembalian itu bisa jadi juga karena pom bensin kan transaksi uangnya juga sering, dan itu jalur Pantura luar kotanan juga bisa jadi saya kena waktu saya ke Kendal. Terus saya ke Kendal, terus saya itu di pom bensin itu, bisa jadi. Terus hari Sabtunya saya ke Kendal, hari Minggunya saya ke Tebing Breksi. Nah Tebing Breksi sama teman saya. Waktu itu memang rame sih, rame. Terus saya ingat banget ada tangga turunan, itu jalannya menurun, saya pegangan. Setelah pegangan harusnya ada tempat cuci tangan, tapi kenapa dia tanpa saya nggak cuci tangan waktu itu. Nah itu teledornya saya di situ, bisa jadi saya kena dari situ. Terus hari Rabunya saya ke Semarang. Ada tugas lah, pokoknya ada kedinasan gitu. uh, Bisa jadi saya kena dari situ juga. Jadi kayak kalau dipastikan saya kena dari mana itu saya nggak bisa jawab juga. Bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Pokoknya intinya adalah saya teledor gitu aja. Teledor nggak pakai masker. Nah itu. Terus saya ingatnya hari mulai drop itu adalah hari Jumat. Jadi setelah Sabtu saya ke Kendal, Minggu saya ke Tebing Breksi, terus Rabunya saya ke Semarang, Jumatnya itu saya udah mulai dropnya itu ngerasanya itu badan saya pegel semua, pegel nggak enak, kayak butuh pijet gitu. Sama nafsu makan itu kayak rasanya makan itu udah nggak enak. Saya tuh biasanya seneng yang namanya sambal belut, itu saya seneng banget. Tapi kok tiba-tiba rasanya itu jadi nggak enak loh, kok jadi rasanya aneh gini, jadi nggak ada rasanya, kayak semi nggak ada rasanya gitu. Tapi masih kerasa, tapi beda gitu. Udah wah malas makan hari Jumat. Sabtu iya, Minggu iya, terus Senin itu saya sarapan soto. Makan soto itu kok sotonya rasanya sudah kok biasanya saya tuh seneng soto ini, kok ora seneng, kok dadi ra enak kok ngene, jadi makanya saya lambat banget. Nah terus
saya minum es plus makan gorengan. Nah jadi setelah makan soto badan saya tambah nggak enak, saya pulang tiduran istirahat, kok pas tidur siang itu saya bangun tidur udah ngerasa nggak enak ya, terus tenggorokan saya udah mulai sakit. Itu saya feelingnya oh paling saya radang dari soto tadi, eh makan soto, minum es sama makan gorengan tadi. Saya mungkin pikirnya seperti itu. Nah lalu radang itu saya obati dengan air garam biasanya. Kalau saya, jadi saya masuk angin itu, saya jarang masuk angin sih, saya sekali, saya tipe teman saya itu jarang masuk angin, tapi sakit saya itu pokoknya jarang, yang namanya masuk angin itu jarang banget. Kalau pusing, pusing juga jarang, asam lambung juga jarang, masuk angin jarang. Tapi kok dilalah kok ya pas itu pas masuk angin gitu loh teman-teman. Terus saya minum air garam, kok itu kok nggak reda. Biasanya kayak minum air garam itu kalau radang itu langsung sembuh, ini kok nggak sembuh. Udah itu hari Senin. Terus hari Selasa pagi itu saya nyuci, loh cuci kok baunya sabun udah nggak ada gitu. Udah sabun nggak ada, terus saya tunggu sampai sore ternyata bau minyak kayu putih udah nggak kerasa, udah langsung saya ke rumah sakit. Nah itu pertanyaan yang tadi tanya Mbak Nining, itu tanya dari mananya, saya nggak bisa jawab, mungkin dari situ. Terus tadi Mbak Ayu tanya, Mbak saya sakit tenggorokan, uh, saya sakit tenggorokan, aduh saya takut deh Mbak, jangan-jangan saya juga kena covid. Mbak Ayu dilihat dulu jenengan demam apa enggak. Kalau jenengan enggak demam, oke sebentar, jangan panik dulu. Terus jenengan coba membau dulu Mbak, membau. Jadi tidak semua sakit tenggorokan itu karena covid, tidak. Membau dulu, coba bisa bau apa tidak. Kalau bisa bau aman, tapi kalau tidak bisa bau, oke harus waspada ya Mbak ya. Terus membaunya jangan cuma sekali, udah sekali tok, misalnya kita bau ini udah sekali, oh bau kok aman, enggak gitu. Cek per jamnya Mbak, cek, oh hari ini bau bisa, oke nanti 1 jam lagi oh masih bisa, 1 jam lagi masih bisa, pokoknya terus dicek sampai kapan wes, pokoknya sampai kamu yakin benar-benar kamu nggak sakit gitu aja Mbak, jenengan nggak sakit gitu aja. Terus setelah bau coba dirasa, rasa makanan itu dari asam panas, asam manis panas, asin gitu, kerasa apa enggak. Kalau saya waktu Selasa sore itu saya masih bisa ngerasa, saya tahu ini asin, saya tahu ini manis, masih tahu, tapi nggak enak. Itu juga udah rasa manisnya, rasa manisnya nggak enak, tahu tapi itu nggak enak gitu aja lah. Terus malamnya, Selasa malam itu rasa manis saya udah nggak bisa ngerasa, Rabu pagi udah hilang semua. Jadi Mbak Ayu tolong dicek lidahnya, perasaannya ada rasanya apa enggak. Kalau ada berarti jenengan masih aman, cuma radang tenggorokan biasa, sakit tenggorokan biasa. Kalau cuma sakit tenggorokan biasa obatnya gampang Mbak, jenengan bisa dikumur-kumur pakai air garam bisa, atau jenengan ke bidan, ke puskesmas gitu dikasih obat, biasanya sekali minum juga nanti sembuh gitu. Terus Mbak Nining tadi tanya lagi, terus kalau sudah tahu gitu harus gimana? Udah jangan panik, pokoknya ke dokter dulu. Pokoknya ketika sudah nggak bisa bau ya Mbak ya, nggak bisa bau, nggak bisa ngerasa, sudah langsung aja ke rumah sakit. Karena di rumah sakit itu sekarang juga rebutan, alhamdulillahnya saya kebagian bed. Kalau nggak kebagian bed ini benar-benar saya nggak bisa dirawat. Jadi cepat-cepat aja ke rumah sakit, cepet gitu, nggak usah nunggu sampai sesek-sesek gitu. Kalau sesek-sesek nanti malah jadi kronis. Insya Allah ini kalian aja tadi kosong berapa ya bednya ya, kayaknya 1, 2, ada 5 kayaknya hari ini yang kosong. Nah terus gitu aja, ke rumah sakit aja, nanti di rumah sakit di rapid dulu. Kalau di rapidnya reaktif nanti akan dicek itunya, paru-parunya kadar oksigennya gimana, terus di ronsen lah. Kalau di ronsen nanti ada indikasi ke covid, nanti akan ada tindak lanjut dari rumah sakit, pokoknya ikuti aja. Oke. Oke, maaf teman-teman segitu dulu. Ini ada perawat datang kayaknya, ini mau ngasih obat atau apa, ini sudah jam segini. Makasih, pokoknya jaga kesehatan ya. Oke, pertanyaan yang lainnya besok ya, masih ada di IG belum saya buka. Oke, thank you, makasih teman-teman. Assalamualaikum.